Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah aplikasi komputer. Hari ini kita akan bahas terkait tentang database atau basis data. Seperti yang kita ketahui bahwa data itu merupakan salah satu faktor utama untuk saat ini dalam berbagai bidang, terutama untuk sistem informasi, di mana kita saat ini membutuhkan data itu sebagai pendukung keputusan dari pekerjaan kita. Adapun untuk bagian data ini terdiri dari 3 hal. Pertama adalah fakta, yang keduanya data itu sendiri, yang ketiganya informasi. Dimana kalau fakta ini adalah sesuatu yang terjadi, ya, sifat, behavior, terus event, kapan yang terjadi di mana, sebagainya. Lalu dalam fakta itu terdapat macam-macam data, misalnya gambar, suara, tulisan, angka, huruf, dan sebagainya. Lalu dari data tadi dibuatlah sebuah informasi supaya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna, ya. Sesuatu yang berguna bagi kepentingan manusia. Adapun contoh dari fakta ini contohnya adalah peristiwa, benda, berita, dan sebagainya. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang dilanda demam sepak bola, ya, di Qatar 2022, di mana banyak sekali tim-tim besar yang berguguran, dan itu merupakan suatu peristiwa yang memang menghebohkan. Lalu menghebohnya seperti apa? Karena banyak sekali tim-tim besar yang sudah gugur di fase grup, ya, melawan tim-tim kecil yang memang pada sebelumnya tidak diperhitungkan. Nah, itu sebuah sebagai fakta. Lalu datanya apa? Datanya misalnya data statistik pertandingan, jumlah gol, misalnya peran pemain dan sebagainya. Informasinya gimana? Berarti saat ini sepak bola ini sudah mulai merata di berbagai benua, baik itu Asia, Eropa, Amerika, dan sebagainya. Lalu untuk klasifikasi data ini terdiri dari teks, ya, citra, audio, dan sebagainya, dan video. Nah, lalu data terformat itu apa? Data yang format tertentu, misalnya menyatakan tanggal, jam, dan sebagainya. Teks, urutan, huruf, angka, dan sebagainya. Citra ini sebagai gambar, audio ini sebagai suara, video ini sebagai gambar yang bergerak, Lalu definisi dari informasi ini adalah tadi seperti Bapak sebutkan bahwa kumpulan data yang telah diproses atau diolah sehingga bermanfaat bagi penggunanya, makanya disebut sebagai informasi. Database tersendiri, data disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi. Lalu apa itu data management system? Jadi suatu database tadi disimpan menjadi sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengolah basis data. Di data-data yang terkumpul nanti dibuatlah atau disimpan dalam suatu manajemen sistem DBMS. Adapun beberapa software DBMS terdiri dari SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Foxflow, Oracle, Microsoft Access. Sebenarnya kalau aplikasi ini fungsinya sama, ya, untuk mau database, ya. Tergantung kita menggunakan kapan menggunakan SQL Server, kapan menggunakan MySQL, Foxflow, Orange, dan sebagainya, tergantung kebutuhannya. Lalu mengapa ilmu mengenai data itu penting? Ya, tadi seperti Bapak bilang bahwa data ini merupakan sesuatu yang harus kita miliki saat ini, karena kita tidak lepas dari sebuah namanya data, ya. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu menjadikan sebuah data yang memang jadi terekam untuk diri sendiri. Cuma memang saat ini kita harus bijak menggunakan data tersebut. Jangan sampai data kita dimanipulasi atau digunakan oleh pihak-pihak orang tertentu yang memang akan mendiskreditkan kita atau memojokkan kita sehingga kita mengalami kerugian. Makanya bijaklah menggunakan salah satunya media sosial. Jangan sampai file rahasia atau misalnya kegiatan-kegiatan pribadi
itu tidak dipublish di umum, sehingga privasi kita akan terjaga dengan baik, karena kita tidak mau kan privasi kita diusik atau diusilkan oleh orang yang tidak berkepentingan. Lalu setelah kita dapat data, baru data-data itu disimpan. Supaya apa? Supaya pada saat kita butuhkan, data itu mudah diperoleh. Lalu pada saat kita butuhkan, data itu langsung kita dapatkan. Pada saat kita butuhkan, data itu langsung tampil. Pada saat data itu ada, pada saat dibutuhkan, data itu tidak hilang. Jadi kita harus menyimpan file dengan rapih ya. Memang di di aplikasi atau Microsoft itu sudah ada manajemen file ya. Di situ ada my dokumen, my picture, my video dan sebagainya. Jadi kita harus menyimpan data-data sesuai dengan berkas. Jangan sampai menyimpan data teks di my video. Jangan menyimpan data gambar my dokumen. Kita kan di dalam Office ya, Microsoft itu sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Jangan nyimpan kemana saja. Nah ini contoh penyimpanan media data tadi. Misalnya ada hard disk eksternal ya, ada di CD-ROM atau DVD, ada flash disk dan sebagainya. Lalu di sini ada yang penyimpan data secara cloud ya, atau menyimpan data online. Ya memang kalau cloud ini untungnya apa? Kita tanpa harus membawa perangkat-perangkat tadi di atas, kita tinggal simpan di internet, kemanapun kita berada, asal koneksi internet kita bisa ambil kembali. Cuma memang kalau keamanannya harus terjaga dengan baik. Kalau ini kan keamanannya kita jaga sendiri, jadi kita tahu sampai sejauh mana tingkat keamanannya. Hanya masalahnya kalau data yang sifatnya kelihatan seperti flash disk, terus DVD dan sebagainya, rawan rusak ya, atau termakan usia ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf terkait tentang basis data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.